Hening The Massive itu kan mau ada manggung di acara Banyuwangi Festival. Terus kebetulan memang sebenarnya dari awal saya udah minta ke manajemen untuk udah kita berangkat pagi aja gitu. Tapi entah kenapa ternyata kita berangkatnya harus H-1 dan via Surabaya. Padahal sebenarnya paginya itu ada pesawat ke Banyuwangi langsung. Tapi akhirnya yang dipilih adalah ke Surabaya dulu. Dari Surabaya itu 6 jam perjalanan ke Banyuwangi. Kita delay kan, sempat delay, jadi akhirnya kita baru nyampe Surabaya itu jam 11. Terus sampai jam 11 lanjut ke perjalanan ke Banyuwangi. Itu benar-benar aku masuk mobil tuh langsung tidur karena emang kebetulan sorenya kita manggung di Bekasi, di sebuah kampus gitu. Jadi habis dari manggung ke Bekasi lanjut ke bandara, langsung berangkat ke Surabaya. Pas masuk mobil menuju ke Banyuwangi itu benar-benar aku tuh tidur panjang jalan, tapi sempat kebangun dikit karena beberapa kali kayak ke rest area ada yang makan dulu, ada yang sempat minum kopi dulu dan lain-lain lah. Itu kalau nggak salah 2 kali berhentinya. Tapi itu juga aku masih samar-samar. Nah, jadi pas kejadian itu benar-benar semuanya tertidur pulas, benar-benar nggak ada yang bangun sama sekali. Cuma katanya Rama, gitarisku yang di sebelahku itu sempat tayamum, sempat sholat di dalam, sempat di mobil gitu. Nah, habis sholat dia ternyata langsung ketiduran juga. Jadi pas kejadian nabrak itu langsung benar-benar cepat banget kejadiannya, bunyi kencang banget. Aku langsung kebangun, tapi tahu-tahu udah kayak kepentok gitu, kepala udah kepentok. Terus ini juga ada bekas di sini, nggak kayak ada, nggak tahu ini kayak kena apa gitu. Ini baru kerasa juga, sama dengkul, sama ini yang agak lumayan. Sebenarnya ini karena waktu pas setelah kejadian tuh bengkaknya justru yang di jidat ini, benar-benar kayak kayak bola tenis lah gitu ya, gede banget gitu. Nah, pas kejadian udah nabrak itu aku langsung turun, benar-benar refleks turun, ambil keliangan, refleks ngambilin barang-barang. Jadi tas-tasku tuh aku ambilin semua, HP yang tergeletak aku ambilin. Punyanya asistenku si Tommy, itu dia belum sadar tuh. Jadi entah dia pingsan atau apa, pas dibangunin tuh kayak dia nggak bisa bangun karena kakinya itu benar-benar nggak bisa gerak saat itu ya. Jadi Wahyu yang duduk di depan turun, aku turun, Rama di sini udah bocor, udah netes terus gitu. Nggak taunya kaca itu depan sampai belakang yang sebelah kanan itu semuanya pecah. Semuanya pecah. Akhirnya kita turun semua, aku pelan-pelan bawain koper-koper, aku turunin semua. Akhirnya ada warga datang, warga Situbondo di situ datang, mereka kasih bantuan. Kita udah di pinggir jalan tuh, duduk di pinggir jalan sambil lemes, benar-benar udah bingung mau ngapain. Sambil nelponin, kebetulan kita tuh yang paling, justru kita yang ditinggal sama rombongan lain. Jadi yang rombongan lain tuh udah bisa dibilang hampir 30 km ninggalin kita. Akhirnya kita telepon, mereka balik lagi. Dari situ saat kejadian itu benar-benar yang aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma duduk. Terus minta tolong sama warga di situ, ada es batu nggak? Ada dibawain es batu, aku iniin kompres kepalaku. Terus Rama juga pakai es dan itu masih belum berhenti ngocornya karena kayak bocor ya, sobek kan, karena kena pecahan kaca. Terus Wahyu dadanya sakit, dia memar. Terus yang kasihan asistennya The Massive itu benar-benar dia nggak bisa keluar dulu dari mobil karena nggak bisa gerak kan. Sampai akhirnya digotong, dibawa ke rumah sakit duluan karena takut kondisinya, karena dia kayak udah nggak bisa gerak gitu kan. Wahyu nemenin Tommy, asistennya The Massive, ke rumah sakit. Aku sama Rama masih nunggu di pinggir jalan, nungguin jemputan rombongan yang lain. Itu akhirnya datang satu persatu, polisi datang. Akhirnya dia nanya, awalnya mungkin karena masih gelap ya, warga belum ngeh kan. Sampai akhirnya ada warga yang ngeh, Mas Rian ya? Mau manggung di Banyuwangi ya? Iya. Nah, dia datanglah polisi, mobil patroli polisi datang, terus
Akhirnya kita diantar ke rumah sakit terdekat. Kemudian ada 3 kilo dari Situbondo itu ada rumah sakit RSUD. Ya walaupun tidak lengkap ya, tapi paling tidak bisa ngasih pertolongan pertama buat kita gitu. Akhirnya kita dibawa ke rumah sakit. Kondisi mobil udah nggak tertolong juga. Terus aku sempat agak marah lah sama driver karena dia ternyata ngantuk kan. Jadi ini sebenarnya kelalaian manusia juga karena dia bawa mobil ngantuk. Harusnya kalau ngantuk kan nanti dia bisa berhenti dulu kan. Dan kita kalau mau ditanya berapa kecepatannya waktu itu juga aku nggak terlalu tahu ya karena tidur pulas kan. Tapi kalau dilihat dari kerusakan harusnya sih udah di atas 100 tuh. Jadi habis itu udah langsung ke rumah sakit dan dikasih pertolongan pertama langsung disuntik untuk ngilangin rasa nyeri dan lain-lain. Aku lihat Rama langsung dijahit karena udah bocor kan, udah ngocor terus ininya darahnya. Rama tadinya minta bisa nggak kalau nggak dijahit, ya nggak bisa karena ini udah parah. Terus aku akhirnya nunggu giliran untuk di ronsen karena takutnya ada terjadi apa-apa di kepala kan, karena benturannya cukup keras kan. Terus akhirnya Wahyu juga akhirnya di ronsen semuanya. Sebenarnya harusnya ada CT scan juga, cuma karena peralatan tidak lengkap di sana akhirnya kita di ronsen dulu gitu. Jadi mungkin setelah ini ya setelah udah sampai Jakarta baru nanti akan ke rumah sakit di sini. Mas Rian, itu sekitar jam berapa ya Mas dan kejadian? Itu jam 4 pagi. Jam 4 ya, pagi. jadi Dan di mobil ada berapa orang? Mobil ada 5 orang, ada driver, ada Wahyu, ada aku sama Rama di tengah, sama Tommy di belakang, dia jagain barang-barang kan, ada tas dan lain-lain. Nah Mas Rian ini kebentur ke mana nih? Ke bangku atau ke Nah mana? itu, aku pokoknya tiba-tiba kayak udah gitu, entah kayaknya dicop ini ya bangku depanku nih. Oh, kayaknya ya, atau mungkin kan di sini ada kayak apa ya yang buat naruh barang itu kotak, kayak kotak gitu. Oh, yang di tengah, Nah, di tengah ya. Mobilnya kan Innova tuh. Hmm. Jadi mungkin tahu-tahu pokoknya aku cepat banget sih kejadiannya. Benar-benar yang ini juga masih sakit, masih ngilu banget nih di sini. Jadi benar-benar yang langsung ke depan gitu. Dan kebetulan posisi kursiku tuh agak aku giniin kan, karena kan sambil tidur kan. Jadi Tommy juga, asistenku juga kayak terselamatkan karena dia ketahan sama kursiku. Jadi mungkin juga kalau aku misalnya kursinya biasa gitu mungkin akan lebih ke depan lagi, kebuangnya gitu. Bayu ketika mendengar kabar Dari Nah, oh iya, aku langsung telepon. Pertama kali aku telepon adalah istriku. Jadi aku bolak-balik telepon dan belum bangun. karena kan jam 4:16 ditelepon terus sampai aku angkat jam 5:40 ya. aku udah kirim-kirim foto tuh. Akhirnya dia bilang, "Mah, saya kecelakaan." Gitu. Terus aku juga panik dan akhirnya dia minta tolong kamu cek di handphone itu, saya kirim semua, dia bilang gitu. Saya telepon dari jam berapa kamu lihat itu kejadiannya, dia bilang. Ya, akhirnya saya sempat tanya sama di situ ada siapa aja, terus ditunjukin di video call, ada Rama, ada Wahyu, ada Tommy, cuman masih pada shock semua. Intinya saya panik, saya nangis pasti ya. Saya bilang juga jangan diposting dulu lah, gue bilang Iya. gitu kan. Ya, Tapi mungkin namanya istri nggak tahan kali ya. Iya. Akhirnya ya diposting. Iya. Gitu. Terus pagi anak langsung dikasih tahu atau seperti apa? iya, jadi yang pertama saya ngasih tahu yang nomor 1 dulu. Jadi si Ralia saya bangunin, Ral, papa kecelakaan. Ya, dia langsung nangis, dia histeris karena dia pikir kan kecelakaan pesawat. Taunya papanya naik pesawat gitu ke Banyuwangi gitu. Terus ya udah, terus dia nangis. Akhirnya saya minta video call lagi, terus sempat berapa kali nggak angkat karena mungkin dia juga lagi tiduran. Akhirnya dia angkat jam 8 lewat, dia bilang saya habis disuntik painkiller, dia bilang gitu. Oh ya udah, ini ngobrol dulu deh sama anaknya, saya bilang. apa yang kebayang ketika dikabarkan kecelakaan? Apa yang dibayangkan? Membayangkan apa? Terjadi sesuatu apa pada Mas? Membayangkan hal yang tidak ingin saya inginkan sih sebenarnya. Ya, saya udah kebayang hal itu. Sesuatu yang buruk sekali Ya, gitu. sangat buruk. Ya, tapi akhirnya kembali lagi, makanya kenapa saya posting, saya cantumkan di situ ada ayat di situ, doa jika kita sedang mendapat musibah. Makanya itu saya pikir, apa saya posting, saya minta izin dulu, Pak, saya mau posting gitu, kata Rian. Ya udah, nggak apa-apa.
Maksudnya hasil ronsen ketika itu apa? Batal? Tidak? Alhamdulillah sih tidak ada yang retak ya, tidak ada yang tergeser, terretak. Emang benturannya cukup keras ya. Cuma karena baru sekali, jadi mungkin aku perlu lagi cek di sini di Jakarta ya, karena kita nggak tahu kan apa keakuratan ronsen di sana. Karena kan memang namanya juga di daerah kan. Terbatas. Mungkin terbatas gitu, jadi tidak mungkin alatnya tidak selengkap di kota besar gitu. Kalau kemudian bahu merasa masih sakit sampai sekarang, itu efek dari mana? Benturan? Nah itu mungkin karena shock juga ya, karena nahan sesuatu dan lain-lain. Kemarin sih sebenarnya jadi kita nggak ada pilihan gitu, maksudnya kalau kita balik lagi, satu badan masih sakit banget, jadi kita memang udah gue pengennya istirahat dulu deh, kita ke Banyuwangi dulu aja, kita di hotel dulu gitu. Karena sebenarnya malamnya kan kita harus manggung kan, kita juga udah nggak kepikiran makan nanggung atau tidak gitu. Yang penting gue tidur dulu, gue istirahat, gue minum obat. Gimana caranya? Aku dapat kasur dulu gitu. Sampai akhirnya sampai hotel. Tadinya juga hotel bukan di situ, tadinya kayak di resort gitu. Dan resort itu katanya harus naik ke atas, effort banget lah gitu kalau kita harus di resort itu. Padahal bagus banget katanya. Akhirnya udah di hotel aja yang dekat sama venue gitu. Akhirnya kita dipindahkan ke hotel. Terus nyampe hotel benar-benar tidur. Aku langsung dikompres mataku. Terus sambil menunggu keputusan dari manajemen apakah kita akan tampil atau tidak gitu. Sampai akhirnya ternyata pas aku bangun, manajer datang ke kamar, dia bilang ini kalau balik lagi ke ditanya ke anak-anak, kalian sanggup nggak? Karena ini posisinya adalah tiketnya sold out, penonton sudah beli tiket, harganya juga lumayan. Terus akhirnya kita sempat mikir bareng-bareng, kita meeting di dalam kamar, gimana guys? Si Rama nanya, lu sanggup nggak? Gitu. Nah, akhirnya aku coba berdiri, aku gini-gini, stretching dan lain-lain. Badan sih kayaknya mungkin sanggup, tapi mungkin gua harus siapin kursi nanti kalau misalnya tiba-tiba gua nggak kuat gitu. Saya nanya ke Ram, lu sanggup nggak? Gua sih kalau di ngomongin sanggup sih sebenarnya badan gua lemas. Tapi sampai akhirnya kita ngobrol dan kita kayak dari hati ke hati ngobrol, atau kita tetap manggung tapi niatkan ini adalah rasa syukur kita bahwa kita sudah selamat dari kecelakaan ini. Ya udah, akhirnya kita mikir, ya udah deh, kita pikir juga penonton udah beli tiket buat nonton The Massive kan, dan mereka benar-benar udah mention banyak banget di menunggu jadi nggak ya, jadi memang mereka karena mungkin udah beli tiket ya. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk tampil, tapi kita minta mungkin hanya maksimal hanya 5 lagu gitu. Dan lagunya juga kita pilih yang slow, benar-benar yang nggak ada, kita nggak bawain lagu-lagu yang upbeat. Jadi benar-benar aku manggung kemarin kaget juga sih dengan antusiasme yang luar biasa ya. Padahal kita masuk, jalanku juga lemas, tapi mereka benar-benar ngasih semangat, ngasih tepuk tangan, nggak pernah berhenti setiap lagu. Dan aku berulang kali bilang, mohon maaf kalau kita tidak bisa maksimal manggungnya dan kita tidak bisa manggung banyak lagu gitu. Tapi karena doa-doa kalian akhirnya kita bisa ada di sini, ada di panggung ini. Benar-benar ngomongnya aku masih terbata-bata juga, bahkan di lagu ketiga tuh aku udah hampir oleng sebenarnya. Tapi aku coba fokus lagi, aku minum dulu, berdiri. Awalnya agak gengsi juga kalau pakai kursi kan. Kita masih muda maksudnya. Tapi ya gitulah, kadang-kadang masih muda jadi kadang suka merasa gue kuat tapi alhamdulillah sampai lagu kelima, lagu terakhir itu Jangan Menyerah. Jadi emang kenapa kita biasanya kan lagu terakhir Cinta Ini Membunuhku, tapi kita balik Jangan Menyerah biar memang ini kayak ini biar pas aja. Apa situasinya kan kita nggak boleh nyerah kan. Ya udah di lagu terakhir Jangan Menyerah, penonton juga memaklumi dan alhamdulillah tidak ada yang kecewa sih. Ya mungkin kecewanya kita nggak bisa bawain banyak lagu ya, tapi mereka memaklumi karena kita akhirnya mau tampil dengan kondisi yang sebenarnya kalau pakai logika kita nggak bisa manggung kemarin. Apa benar-benar saya jalannya pelan-pelan banget gini, berasanya salah manggung karena kalau nyanyi kan tekanannya beda ya, kita kan pakai paru-paru, diafragma kan semua sama kepala kan semuanya ini ya nyambung kan. Jadi ketika nyanyi itu
energinya benar-benar terkuras habis. Jadi setelah manggung tuh benar-benar lemesnya bukan main dan berasa langsung badan tuh sakit semua. Ya udah selesai manggung dan memang kita juga minta nggak ada foto-foto sama sekali, minta tapi ujung-ujungnya tetap aja foto gitu.